Halo semuanya, gue Noval. Gue Fatah. Selamat datang di Talks 2023. Episode pertama. Talks. Waktunya mahasiswa bersuara. Jadi ini adalah segmen di proker BMFT yaitu Talks Engineering Talks. Nah, di sini gue Novel Rofi dan Fatah sebagai pembawa acara di sini yang akan mewawancarai dari narasumber di tengah ini. Coba dong perkenalan dulu yang di tengah. Oke, mungkin dari gua dulu kali ya. Oke, jadi perkenalin, nama gua Muhammad Alfayat. Gua di sini sebagai Ketua BEM Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta tahun 2023. Oke, izin memperkenalkan diri. Kenalin, nama gua Ahmad Faris Izuddin selaku Wakil Ketua BEM Universitas UPN Veteran Jakarta. Oke, udah perkenalan semua. Mungkin kita nanya kabarnya dari Bang Faid dulu kali ya, sebagai Ketua BEM FT nih. Apa kesibukannya sekarang? Oke, kalau ya kurang lebih kalau misalnya sebagai ketua ya kurang lebih kita mengurus apa-apa aja yang kita perlu urus di BMFT ini, karena kita sebagai ketua kan juga harus mengawasi kinerja dari bawahan kita juga. Nah, di situ kita juga ya kesibukannya kurang lebih itulah mengawasi dan juga mengurus BEM ini sendiri. Karena pas banget juga gue lagi nggak kuliah sih tapi nggak jelas, jadi bisa fokus nih ngurus BMFT. Oke, berarti sangat memakan banyak waktu ya. Betul. Terus buat di akademiknya itu apakah bisa? Kalau di akademik sebenarnya karena sekarang nih lagi kayak bisa dibilang harusnya kuliah tapi ternyata nggak kuliah, jadinya libur nih, selama ini libur. Nah, pas banget karena libur ini jadinya bisa nih fokus ngurus BMFT. Oke. Semoga aja masih aman aja akademik. Amin. Sekarang mungkin dari Bang Faris lah ini sebagai wakil ketua BEM universitas. Kalau dibilang sibuk atau enggak, sebenarnya gue nggak terlalu sibuk sih. Kayak ya udah ngurus kema-kema UPN Veteran Jakarta itu sendiri, nangkap aspirasi, terus juga ya sibuk kuliah dan lain-lain. Itu aja sih. Sama paling saya kan juga lagi ngurus soal surat-surat buat PKL tahun depan semester depan, karena semester depan itu udah mau PKL 1 bulan dan sekitaran 1 sampai 6 bulan yaitu di luar kota. Oke. Berarti bulan depan ya atau tahun depan sih, Bang? Semester depan. Semester depan. Ya 2 bulan lagi sih hitungannya tuh. Iya, semester depan lah. Sangat sibuk lah ya intinya. Gak sibuk sih sebenarnya, lebih ke ya udah ngisi waktu luang sama so sibuk aja. Boleh. Mungkin kita masuk topik pertama kali ya. Bisa. Coba. Sebenarnya gini, kayak ini kan Talks ini kan nyiapin tema ya. Iya. Kayak tiap Talks tuh pasti punya tema masing-masing. Nah, sekarang tuh kita nyiapin tema dan ngebawa isu tentang buruh. Guru. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari abang-abang semua, apa sih menurut abang makna buruh tuh kayak gimana gitu? Oke, mungkin aku izin jawab dulu ya. Iya, Terkait makna buruh. Buruh itu kan kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah seorang pekerja. Yang dimana buruh itu kalau dibilang makna buruh itu banyak gitu loh. Dan yang kita tahu buruh itu ya udah kita dan semua pekerja-pekerja yang lainnya itu adalah buruh. Kita pun juga calon buruh nanti. Ya gimana ya, buruh itu adalah pengimplementasian dari masyarakat Indonesia, karena yang kita tahu banyak tempat-tempat dan kota-kota industri, kita juga banyak perusahaan-perusahaan yang dimana itu kan butuh pekerja. Yang bekerja di sana kan otomatis rakyat Indonesia kan. Nah, kita juga jadi salah satu pengimplementasian dari suara rakyat adalah suara buruh. Gitu. Di suara buruh sangat berpengaruh lah ya. Sangat berpengaruh banget. Itu menurutku. Oke, terima kasih jawabannya Bang Faris. Mungkin pendapat dari Bang Fayat nih tentang buruh. Kurang lebih sama kayak dari Faris ya. Kalau misalnya melihat dari makna buruh itu sendiri, kita lihat di KBBI itu banyak, dan kalau misalnya kita lihat makna lain itu juga banyak lah. Karena kita lihat di sendiri, kalau misalnya ya umumnya lah buruh itu kayak suatu pekerjaan yang memiliki upah minimum dari setiap orang yang ada. Jadi
belum tentu, kadang tuh orang kayak berpikiran kayak dia nih kerja dapat upah, tapi dia mikir nih dia bukan buruh gitu. Padahal itu bisa aja masuk ke buruh juga, karena balik lagi yang definisi dari buruh itu sendiri itu banyak, maknanya banyak. Bisa dibilang dengan kayak gitu juga mereka juga termasuk ke dalam buruh gitu. Oke, berarti saya bisa tangkap buruh itu yang mendapatkan upah ya ibaratnya. Iya. Oke. Terus seberapa pentingkah nih buruh di Indonesia ini menurut abang-abang? Mungkin kalau dari sudut pandangku ya, Ya. sudut pandang gue lah, kita nggak usah formal banget. Sudut pandang gue itu buruh kalau ditanya seberapa penting ya penting banget gitu loh. Yang tadi barusan gue bilang adalah buruh itu buat gue adalah pengimplementasian dari suara rakyat, yang dimana itu ada suara-suara terkecil, dan itu gini, mayoritas dari warga Indonesia adalah buruh. Oke. Kalau dibilang penting atau enggak, itu bisa kita ambil logika simpelnya aja. Kalau udah mayoritas, berarti seberapa penting apa? Ya. Gitu. Jadi yang dibilang penting atau enggak penting, sebenarnya semua hal kan penting. Menurutku semua hal itu penting, dan apalagi buruh gitu loh. Suara-suara buruh itu sangat penting karena yaitu mereka adalah pengimplementasian dari suara rakyat yang sesungguhnya, seperti itu kalau dari aku. Oke. Mungkin sangat berpengaruh sekali ya suara-suara buruh ini bisa berubah lah Iya. bagaimana pekerja Indonesia nantinya. Tapi gue mau nanya Dik, ini lebih ke out of topic sih. Kayak tadi kan lu bilang kan kalau misalkan buruh itu kan kita bakal jadi buruh kan ke depannya. Nah, kalau misalkan apa sih bedanya kayak buruh-buruh yang sekarang turun nih dengan nanti kita sebagai lulusan S1 tuh sebagai buruh tuh bedanya apa maksudnya? Kalau seperti itu, kalau dari aku kan gini, kita juga nanti kan kita S1 nih. Iya. Kita tuh sebenarnya akan jadi buruh, Iya. mau nggak mau gitu loh. Karena Mungkin pandanganku, kalau misalkan dia tidak disebut buruh, ketika dia sudah mendapat jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan. Tapi kan mendapatkan jabatan tinggi di sebuah perusahaan itu nggak segampang itu dong. Iya jelas. Pasti dari bawah dulu. Yang dimana ya kita tahu lah, di bawah itu kan banyak ada buruh-buruh kasar. Dan kita juga pasti bakal bergaul dengan mereka. Mau nggak mau kita akan berkecimpung dengan dan berkomunikasi dengan dekat dengan mereka, seperti itu. Berarti harus lebih dekat lagi ya ibaratnya. Iya, makanya kalau menurutku buat anak-anak teknik yang lainnya, ya itu kita tuh harus aware gitu loh, sama-sama peduli sama buruh itu, karena ya mau nggak mau kita akan jadi mereka juga suatu saat nanti. Iya. Seperti itu kalau dariku. Cuman kalau dari Fresh Fayat gimana? Oke, kalau aku mungkin lebih nanggepin lagi tentang seberapa penting buruh itu sendiri kan. Iya. Dari kalau misalnya buruh itu sendiri kan tentu mereka juga punya hak-hak masing-masing kali buat buruh. Kurang lebih nih sama kayak kita sebagai mahasiswa yang sebelum menjadi buruh, kita kan sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu kan kita juga punya hak nih kalau misalnya di kampus gitu. Benar. Nah, dari hak-hak itu yang biasanya kita tuntut gitu. Nah, sama nih kayak buruh ini mempunyai hak yang memang mereka ini berhak untuk menuntut hak tersebut ke pemerintah juga. Karena balik lagi, kita tingkat ini kan kita masih di univ. Kalau misalnya buruh ini kan ada di pemerintahan, kayak ya karena kayak gitu loh kurang lebih. Jadi mereka ini penting gitu. Penting dengan pemenuhan hak-hak yang mereka berhak untuk dapatkan gitu, kurang lebih. Berarti buruh ini saya tangkap bisa dibilang suaranya sangat berpengaruh di semua bidang ya. Ibaratnya mau pemerintahan, mau pekerja segala macam itu. Nah, terus berhal tentang hak dan tuntutan itu perihal buruh kan kita ngaca ke belakang ya. Iya. Itu kan ada ya demo-demo lah perihal buruh, apalagi tentang Perpu Cipta Kerja. Nah, dari abang-abang sendiri tuh pandangan tentang itu tuh gimana ya? Kalau pandangan perihal demo UU Cipta Kerja dan lain-lain, Ya. jujur buatku pribadi UU Cipta Kerja tuh sangat-sangat tidak relevan. Oke. Kenapa tuh, Bang? Karena di dalam UU Cipta Kerja itu terdapat pasal-pasal yang menurutku sangat kontroversial gitu loh. Contohnya di dalam sana tuh ada dibahas tentang upah minimum, terus tentang cuti, terus juga tentang pesangon dan lain-lain, tentang olah daya dan lain-lain seperti itu loh. Karena menurutku juga UU Cipta Kerja itu tidak pro dengan rakyat. Dia tuh hanya pro tentang petinggi-petinggi atau kepentingan-kepentingan perusahaan. Karena itu kan
aku beberapa pasal membaca bahwa kebijakan tersebut dibalikan ke perusahaannya masing-masing. Berarti tiap perusahaan tuh beda-beda gitu loh. Nah, berarti kan mereka kan memberikan wewenang penuh gitu loh kepada perusahaannya masing-masing, yang dan buatku ya itu bisa seenaknya sesuai pemilik perusahaan. Bagaimana dengan pekerja-pekerja yang ada di sana? Toh mereka bekerja di atas, ibaratnya gini loh, mereka bekerja tapi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, dan hak-hak mereka tuh dipangkas secara penuh dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaannya masing-masing. Tapi kan kita kan juga nggak bisa mengeneralisir semuanya bakal benar gitu loh ketika dibalikannya kebijakan tersebut ke perusahaan masing-masing. Pasti bakal ada perusahaan-perusahaan yang mereka membuat kebijakan dengan semaunya. Itu yang aku bisa pastikan. Makanya untuk demonstrasi kemarin, kami dari mahasiswa itu berpendapat bahwa tidak berhak sebenarnya seperti itu, karena mereka juga punya hak masing-masing. Kita kan sebagai mahasiswa itu adalah pengimplementasian dari suara rakyat. Kita akan menyampaikan aspirasi-aspirasi dan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh rakyat. Makanya menurutku aku sangat setuju dengan mahasiswa-mahasiswa yang kemarin turun demo. Itu adalah sebuah sikap ketegasan dari mahasiswa-mahasiswa itu sendiri terkait hal tersebut. Jadi lantas itu kan UU Ciptaker kan disahkan oleh yang berwajib gitu loh. Lantas apakah kita masih pantas untuk percaya terhadap pihak yang berwajib tersebut? Itu yang akan selalu aku pertanyakan. Sebagai mahasiswa, kita apakah masih pantas untuk percaya dengan pihak-pihak yang berwajib tersebut gitu loh? Apakah kita masih berhak untuk percaya terhadap DPR? Berarti itu yang kemarin di up juga ya di sekian banyak BEM itu. Iya, makanya yang kita gaungkan adalah bukan hashtag tentang tolak UU Ciptaker, karena itu sudah pasti dalam itu. Tapi yang kita sebarkan adalah hashtag sudah tidak percaya. Iya. Kalau sebelumnya kan mosi ya. Mosi tidak percaya. Ini kan hashtag sudah tidak percaya. Iya. Berarti tingkatnya udah lebih tinggi. Udah jauh. Kan ketika mosi itu kan masih banyak perspektif. Tapi kalau ketika sudah tidak percaya itu sudah sebuah hak paten seperti itu. Tapi dari gerakan-gerakan kemarin ya, itu udah kayak ada efeknya nggak sih? Kayak misalkan kita udah menyuarain nih aspirasi dari masyarakat, dari buruh segala macamnya. Terus dari pihak sana gitu, itu tuh ada respon nggak sih dari mereka itu? Dibilang respon atau enggak, orang toh UU Ciptaker malah disahin. Iya sih, iya benar. Sia-sia juga berarti responnya negatif atau positif? Iya. Kalau disahin kan berarti kan dia tidak mendengar apa yang kita suarakan. Benar sekali. Nah terus dari kan itu kan udah hampir berapa minggu yang lalu ya itu kan disahin ya kan. Nah itu sampai saat ini tuh gimana berarti kelanjutannya? Ya kita akan tetap selalu menyuarakan bahwa sudah tidak percayanya kita terhadap pihak-pihak yang berwajib. Dan kebetulan bulan Mei ini adalah bulan perlawanan kan? Iya, benar. Bulan Mei itu bulan perlawanan di mana banyak hal-hal dan hak-hak masyarakat Indonesia yang harus diperjuangkan di sini. Contohnya dengan tanggal 21 besok. Hari ini aja adalah Hari Kebangkitan Nasional. 21 besok itu untuk para penggerak di Indonesia dan untuk para semua sektoral yang dimana itu penting. Besok itu aku sedikit mengingatkan bahwa besok adalah hari ulang tahunnya reformasi. 25 tahun reformasi itu terjadi. Iya. Mohon diingat ya. Sobat-sobat teknik itu mohon diingat besok 21 Mei tahun 2023 itu adalah 25 tahun reformasi itu terjadi. Lantas pendapat kita sebagai mahasiswa dan sikap kita sebagai mahasiswa itu apa? Mungkin itu. Mungkin kan ini kan sangat berpengaruh ya di bidang teknik lah ibaratnya. Menurut Bang Fed sendiri tentang buruh ini lebih jauh lagi tuh gimana sih Bang? Karena kan Bang Fed ini kan mengurus ketua BMFT kan ibaratnya. Cara Abang menarik orang-orang teknik tuh buat ikut membenarkan membela hak-haknya tuh gimana sih Bang? Karena kan yang tadi disebutin mungkin ya kita kan teknik ya. Yang mana nanti sangat ketika lulus berpengaruh. bakal jadi buruh gitu kan. Itu kayak maksudnya kayak gitu kan. Oke. Sebenarnya kalau misalnya gimana cara buat menarik nih mahasiswa Fakultas Teknik buat mensuarakan suara buruh. Tentunya
pertama yang kita lakuin, kita harus ada pencerdasan dulu ke mahasiswanya, karena balik lagi mungkin kan mahasiswa teknik ini kurang berpikiran ya kayak tentang hak buruh, karena mereka nih belum menjadi buruh. Iya, Belum merasakan belum ibaratnya. merasa. Belum merasakan. Mereka kayak melihat oh buruh nih bukan urusan kita, karena kita fokus kayak ngurusin bidang kita kayak teknik, padahal dengan kita nanti lulus kita ini bakal jadi buruh gitu. Iya. Nah, yang bakal dari gua lakuin nih, tentunya kita bakal ada aksi pencerdasan dulu ke mahasiswanya, kayak kita jelasin nih maksud atau permasalahan yang terjadi tuh dari Perpu ini itu apa, kayak Perpu Cipta Kerja ini permasalahannya apa, dan apa sih yang dituntut gitu untuk permasalahan ini tuh apa, agar si mahasiswa ini bisa sepemikiran gitu sama kita kalau misalnya dari keputusan Perpu Cipta Kerja ini tidak bagus gitu. Dari awal pengesahannya yang mana memang inkonstitusional kan, karena tidak tidak ada melibatkan pihak-pihak manapun, kayak pihak-pihak dari buruh tersendiri. Itu yang membuat menjadi permasalahan juga. Di lain sisi tadi yang disampaikan sama Mas Faris juga terkait isinya yang memang banyak bermasalah, kayak dari yang mana ternyata berpengaruh juga ke lingkungan. Jadi nggak hanya kayak ke buruh juga, tapi berpengaruh juga nih ke lingkungan. Ke lingkungan semua Terus itu gitu. kan berdampak tidak baik. Oke. Ya ini salah satunya kan kita dengan Etalks ini mencerdaskan mahasiswa teknik semua. Nah, betul. Jadi buat mahasiswa Etalks teknik ini. ayo tonton kita semua. Lewat TikTok sini contohnya gitu. Tadi juga kan Bang Fahid kan menyenggol dengan isi Perpu juga kan. Emang kalau boleh tahu nih, isi Perpu yang paling tidak masuk akal tuh apa sih Bang? Itu yang paling gua highlight sih ada di yang bagian upah. Bagian Dimana upah. Itu ada tercantum kalau misalnya upah ini kayak bisa diatur gitu sih, diatur sendiri. Oh, oke. Kurang lebih ya. Iya. Kalau misalnya yang lainnya itu sebenarnya juga banyak, tapi yang mungkin gua highlight banget sih ini gitu. Karena upah itu penting mungkin ya buat Betul. kehidupan nanti pekerjaannya, keluarganya segala macam. Oke. Nah, kalau dari Bang Bar sendiri gimana berarti? Kalau dibilang tentang isi dari UU Ciptaker itu kan sebelum UU Ciptaker itu kan itu ada Omnibus Law. UU Omnibus Law. Iya, Omnibus Law. Omnibus Law aja kita sudah menolak gitu loh. Sangat Sangat menolak gitu loh. Ketika berbicara tentang Omnibus Law beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita lihat beberapa animo masyarakat dan animo mahasiswa terkait menolak Omnibus Law. Tapi pihak yang berwajib ini kan tidak melihat lah ibaratnya. tidak melihat hal tersebut gitu loh. Mereka malah mengubah nama tersebut dengan kata-kata Cipta Kerja. Iya. Yang padahal isinya itu nggak jauh beda. Kurang lebih sama. Gitu loh. Yang dimana ya kan tadi sudah aku bilang di dalam isi itu yang aku setuju tuh ada olah daya, upah minimum. Itu isi dari UU Cipta Kerja itu ada beberapa pasal yang selain menyengsarakan masyarakat terkait upah dan lain-lain dan atau hak-hak masyarakat, di dalam UU Cipta Kerja itu juga ada pasal-pasal yang dimana itu sangat bertentangan dengan pihak-pihak yang dimana itu merusak apa ya, merusak lingkungan gitu loh. Kayak di situ ada di UU Cipta Kerja ya. Di situ kalau nggak salah aku pernah baca dan juga aku pernah berdiskusi dengan pihak Walhi dan lain-lain. Ada pasal yang dimana ketika ada penambangan batu bara di situ, perusahaan berhak untuk tidak merekondisi lahan tersebut. Berarti kayak udah biarin aja gitu. Udah biarin aja, itu kan berarti kan merusak alam. Nah itu banyak dari penggiat-penggiat lingkungan dan lain-lain itu bertentangan dengan hal tersebut. Iya. Jadi sebenarnya UU Cipta Kerja itu bukan hanya buruh atau masyarakat yang bekerja aja yang merasakan dampak buruk ya, tapi kita semua. Tapi kita semua bisa kena imbas dari UU Cipta Kerja seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi ya, Omnibus Law sama Cipta Kerja itu kan nggak beda jauh ya. Nah, tapi kita lihat animo masyarakat. Nah, ketika Omnibus Law muncul nih tahun 2019. Nah, kemudian tahun sekarang Cipta Kerja muncul. Nah, itu dari rakyat dan buruh itu kita lihat lah ketika masa demonya. Itu kok sangat berbeda jauh. Itu ada gimana tuh maksudnya? Kok bisa begitu ya? Kalau bahas soal itu mungkin aku sangat itu di ujung jurang banget itu. Itu di ujung jurang banget kalau masalah itu ya.
Karena ya yang kita tahu sebenarnya kan masyarakat itu kan aware gitu loh. Iya. Dan kita sebagai mahasiswa akan tetap turun ke jalan dengan apapun kondisinya. Iya. Lebih ke ini sih, kan Omnibus Law itu dia lebih masif karena dia tidak, kalau menurutku ya, ini menurut pribadi ya, ketika UU Cipta Kerja berarti kan hanya orang-orang pekerja yang merasakan. Iya. Gitu dong. Ketika Omnibus Law itu kan kayak nggak ada. Kata itu dari pekerjanya. segi nama undang-undangnya Iya. itu udah Oh. sebuah pengamanan sendiri gitu. Iya. Nah, untuk masalah seperti itu, kita tuh yang aku sayangkan ya, kenapa masa demonstrasi antara Omnibus Law dengan UU Cipta Kerja itu menurun. Animo masyarakatnya menurun. Dikarenakan ya menurutku kurang masifnya dari pencerdasan bahwa semua orang tuh bisa merasakan hal yang sama. Itu yang selalu aku pertanyakan kepada ketua BEM universitas yang lain, terus juga teman-teman yang berkecimpung dalam gerakan. Ya kenapa itu adalah tugas kita untuk mencerdaskan masyarakat yang belum tahu gitu loh. Kita bisa berhasil mencerdaskan masyarakat terkait Omnibus Law, dan sekarang tugas kita untuk mencerdaskan masyarakat ke depannya. Karena yang tadi aku highlight bahwa kita udah bukan berbicara tentang UU Cipta Kerja lagi seharusnya, tapi kita harus berbicara bahwa seharusnya kita sudah tidak percaya dengan pihak-pihak yang berwenang. Sangat benar sekali. Itu loh, karena yang aku pikirkan ya, kalau kita masih percaya dengan pihak-pihak yang berwenang ini, mereka akan mengeluarkan pasal-pasal yang bakal aneh-aneh lagi selain mungkin ada bakal keluar yang lucu-lucu lagi nih. Bakal ada undang-undang yang mungkin itu surat undangan kali, surat undangan. Itu maksudku ya, animo masyarakat yang aku harapkan seperti Omnibus Law tahun lalu lah. Cuman kan banyak yang kita tahu aktivis Omnibus Law tahun kemarin kan sekarang udah kemana gitu loh. mungkin udah jadi staff sus kali, mungkin udah jadi pejabat-pejabat di negara ini kan nggak ada yang tahu gitu loh. Iya. Itu yang kita sayangkan. Berarti tidak murni gitu ya. Ibaratnya kalau memperjuangkan hak-hak mahasiswa itu, kalau nantinya bakal jadi staf di DPR itu kayak Ya gini. Sebenarnya nggak juga kasih tah. Gak gini aja. Karena kan idealismenya bakalan menurun dong. Ngikutin masuk aja. ke Kita berpikir gini. Coba perhatikan Omnibus Law 2019. Iya. Omnibus Law itu adalah pasal yang sama gitu loh, pasal undang-undang yang jelek banget. Tapi ketika aksi besar, H+3 aksi besar, semuanya hilang. lenyap ditelan uang mungkin ke bumi. Semuanya hilang. Itu kan akan jadi sebuah pertanyaan gitu. Iya. Nggak ada yang tahu tah. Iya. Memang mereka menang dalam hal Omnibus Law tidak disahkan. Lantas apakah sudah berhenti di situ saja? Seharusnya kan banyak aksi yang dilakukan lagi terkait, ya udah akan ada pasal-pasal yang lain gitu loh. Dan itu jadi pertanyaan diriku sendiri bahwa ya kenapa animo masyarakat dan mahasiswa untuk khususnya mahasiswa sekarang itu berkurang? Kenapa? Masih bertanyakan Atau mungkin kalau tadi Bang Fred bilang karena kurang pencerdasan mungkin kalau itu makanya sebelum demo. Makanya aku berpesan kepada teman-teman semua nih ya, khususnya Pesan yang sangat penting. fakultas teknik. Ya Oke. kita mau nggak mau, kita sebagai mahasiswa yaitu agen perubahan, belajar untuk lebih kritis. Karena ketika kalian mau diinjak-injak dengan gampang, kalian akan jadi orang yang bodoh dan akan selalu bodoh. Itu Tidak bisa berkembang mungkin. tidak bisa berkembang seperti itu. Nah, jadi teman-teman fakultas FT dan yang lainnya nonton kita terus, oke? Stay tune di E-Talks. Just. Karena sangat banyak informasi dan pengetahuan-pengetahuan penting dari Dan para juga orang-orang banyak penting. informasi yang di ujung jurang kayak gini nih. Tapi sebelum masuk ke topik berikutnya, gue mau nanya sama Bang Fayat. Kenapa? Perihal kalau misalkan nih tadi yang Bang Faris bilang sendiri, pemimpin-pemimpin BEM itu kan di masa Omnibus Law kan dia sangat berpengaruh nih, sangat bersuara. Tapi mungkin
di beberapa tahun kemudian dia menghilang. Itu pendapatnya gimana sih Bang? Kenapa dan apalah intinya itu? Waduh, mungkin apa ya? Sebenarnya balik lagi sih. Atau mungkin udah sibuk kah dianya? Itu bisa jadi karena kita nggak tahu nih tiap-tiap orang kan gimana gitu kesibukannya. Entah dia emang beneran sibuk ataupun karena udah enak gitu, udah enak hidupnya. Jadi kayak ya udah menghilang. Udah lupa ya sama Udah perjuangan lupa. yang awal. Iya. Karena ya balik lagi mungkin kan kepengurusan BEM kan juga satu periode, Iya. mungkin berganti, jadi nggak mau lagi nih, udah ngurus, udah selesai, udah kelar gitu. Padahal sebenarnya nggak hanya kayak gitu, kayak kita mungkin ya kepengurusan itu sebagai ketua BEM mungkin hanya satu periode, tapi hak kita sebagai mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak seperti itu tuh Tidak akan habis tidak akan mungkin. habis, harus berjalan terus gitu. Itu yang perlu ditekankan sekarang gitu. Hak-hak mahasiswa, hak-hak dari buruh. Kita nih dari mahasiswa juga harus tetap menekankan kalau misalnya hak-hak yang mungkin belum pernah kita rasakan tetapi harus diperjuangkan, itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan teman-teman. Jelas. Jangan sampai kita lupa sama apa yang namanya perjuangan. Anjay. Perjuangan. Oke. Mungkin next kali ya, Vidi. Bisa di Sebenarnya gue ada pertanyaan yang di luar sih, di luar dari topik ini. Nggak apa-apa ya? Kenapa tuh pertanyaan? Sebenarnya gini, kayak kita tahu tahun ini tuh tahun yang sangat menggembor-gemborkan tentang politik ya, karena tahun 2024 nanti bakal ada Tahu nih gue nih pemilu. mau nyenggolnya kemana, gue tahu nih kayaknya nih. Nah itu menurut lu gimana Bang? Kayak misalkan ya mungkin dari pergerakan kita juga atau emang dari pergerakan politik di Indonesia sendiri tuh kayak gimana sih? Ya simpel aja, garis besar Simpelnya aja. partai buruh gitu. serikat buruh mungkin. Ya yang aku mungkin dari pandanganku dulu ya. Iya iya iya. Yang aku sayangkan itu kita sebagai mahasiswa kan menyuarakan hak mahasiswa hak masyarakat Indonesia gitu loh. Dan kita juga sama aja kita memperjuangkan hak mereka kan sebagai buruh-buruh itu. Tapi kan di dalam buruh-buruh itu banyak politisi yang ada gitu loh, yang memanfaatkan hal tersebut. Iya iya iya. Gitu. Ya, boleh lah mungkin mereka punya prinsip yang dimana ketika engkau ingin mengubah suatu sistem, engkau harus masuk ke dalam sistem tersebut. Itu ada Tapi apakah bisa kayak Nah gitu? masalahnya kan Nah, ketika kan- masuk ke dalam sistem malah ikut ke sistemnya gitu tapi kan. Banyak yang seperti itu gimana ya? Kalau udah uang berbicara memang balik lagi ke uang sih. Iya. itu. Karena yang itu yang aku sayangkan, seharusnya mereka kan kita memperjuangkannya bareng-bareng gitu. Iya. Mereka jadinya mengotori perjuangan yang murni tersebut. Oke. Sayang gitu loh teman-teman semua yang udah turun ke jalan panas-panasan menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat. Tapi dimanfaatkan dan dikotori oleh pihak-pihak tersebut, kan sayang banget gitu loh. Sangat sayang sekali. banget. Maksud gua kayak ya udah lu kalau nyari untung jangan dari hal-hal seperti itulah. Kerja kayak apa kayak itu yang aku sayangkan, karena yang dimana kita turun ke jalan bawa dengan dorongan moral masing-masing pribadi, Iya. tapi diselewengkan oleh beberapa pihak, kan itu kan sakit gitu. Sakit banget, lebih sakitnya daripada diputusin kan kayak Oh gitu. shit man. Oke, mungkin sekalian penutup kali ya. Mungkin sebelum penutup, gue mau minta pesan-pesan dong dari Bang Fayat lah atau Bang Faris lah tentang perjuangan mahasiswa atau perjuangan buruh-buruh tuh. Boleh tuh boleh. Duluan Pesan-pesan, Mas ya. Faris. Boleh Mas Faris dulu. Gue juga ada pertanyaan lagi soalnya. Set pertanyaan mungkin di belakang ini aja deh pertanyaan deh. Ya kalau di belakang ini bakal lebih pecah lagi nanti. Nah, Karena durasi nih mungkin ya. Iya. kalau kesan-pesan sih mungkin aku lebih ke pesan ya. Pesan. Iya. Kalau teman-teman fakultas teknik yang aku juga selaku kema fakultas teknik gitu loh. Yang aku harapkan dari kalian adalah lebih kritis terhadap sebuah hal yang dimana hal tersebut itu emang tidak berpengaruh besar ke diri kita, tapi berpengaruh besar ke masyarakat yang ada. Kita seharusnya sebagai mahasiswa yaitu agen perubahan yang dimana mahasiswa itu diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kita tuh punya tanggung jawab yang besar sebenarnya teman-teman semua. Makanya yang aku harapkan kita semua, aku dan kalian itu berusaha untuk lebih kritis lagi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini,
agar kedepannya Indonesia maju menjadi negara yang lebih baik. Oke. Boleh. Tolong dicatat, kalau nggak kedengeran di pause dulu ya kali ya. Nggak usah tadi bikin ini aja dipotong nanti ditaruh di Di TikTok, TikTok mungkin apa ya, di pesan-pesan Reels dari Bang gitu. Faris Boleh, ini. kayak gitu. Sangat bermanfaat sekali memang pesan-pesannya. Mungkin dari Bang Faris sendiri. Oke, mungkin kalau dari gue juga sedikit ada kesan kali ya. kalau Iya, misalnya boleh. Kayak tentang perjuangan gini. Mungkin karena dulu gue nih kayak gak seperjuangan kayak sekarang gitu. Iya. Gue ini mungkin karena gue juga dulu BEM, gue itu ada di bidang yang berbeda, bukan di bidang kayak yang mengurus terkait perjuangan dan hak-hak segala macam. Nah, tapi dengan sekarang ini dan yang gue mulai sadar nih terkait ada nih permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita ini yang perlu kita Benahi. perjuangkan juga, perlu kita benahi. Nah, pesannya untuk mahasiswa teknik ya, mungkin ini bukan bidang kita, bukan yang kita pelajari. Iya. Seperti mungkin kayak mahasiswa fisip itu kan mereka mempelajari ya, jadi kayak bisa mengurus juga. Tapi dengan kita bukan bidang kita juga bisa nih menambah wawasan kita juga terkait permasalahan-permasalahan seperti ini. Yang mana sebenarnya kita juga nanti bakal ngerasain juga, kayak contohnya tadi yang jadi buruh, kita nanti bakal jadi buruh gitu. Jadi kayak hak-hak yang kita perjuangkan sekarang itu bisa kita perjuangkan juga selanjutnya gitu saat kita menjadi buruh. Dan semoga aja dengan hak-hak yang kita perjuangkan sekarang itu bisa memberi dampak yang baik juga gitu ke banyak orang gitu. Mungkin ke kita juga ke nanti kan pas sudah tua juga, pas udah ngurus kayak gini juga. Jadi kayak pesan dari gua, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, kayak mempelajari hal-hal yang baru, pelajarin dan perjuangkan dan ambil yang baiknya. Oke. Sangat keren sekali memang nih manusia berdua ini. Sebelum menutup gue mau nanya dong dikit kayak tentang pribadi aja sih, kayak misalkan kedepannya ntar mau ngapain sama dari pergerakan tiap BMFT dan BMU tuh kayak apa sih nanti? Mungkin dari BMFT dulu. Boleh, bebas sih, bebas. Oke. Bebas aja. Tergantung aja sih ini Iya. mah. Mungkin Atur. kalau pribadi kali ya. Kalau Iya. mungkin dari pribadi, mungkin sekarang bisa fokus dulu ke BEM, ngurus BEM. Tapi mungkin selanjutnya setelah kayak ngurus dari BEM ini, ya tentunya kita bakal ngejar akademik juga kan. Karena jujur akademik gue ini sangat turun gitu. Jadi kayak gue ngerasa mungkin itu yang harus gue benahin. Tapi selain itu, hak-hak yang memang selama ini kita perlukan juga, yang selama ini kita perjuangkan juga tetap harus diperjuangkan. Jadi ya balik lagi, kalau misalnya terkait gerakan dari BMFT itu sendiri, mungkin terkait gerakan-gerakan dari perpolitikan ya, kita juga berkoordinasi dengan teman-teman dari BMU. Jadi kayak biar apa yang disampaikan teman-teman BMU yang kita bahas, yang kita konsolidasikan, kita koordinasikan sama teman-teman yang ada di Fakultas Teknik, biar hak-hak yang selama ini kita perjuangkan bisa terus diperjuangkan. Anjay. Makanya jangan lupakan masa perjuangan kita dan jangan tinggalkan kewajiban kita. Jelas. Kewajiban- Boleh. Itu kewajiban baru quote dari mata itu, quote dari mata itu. Quote dari mata. Kewajiban jangan ditinggalin juga. Oke. Betul. Kalau dari Bang Faris sendiri gimana? Kalau dari gue sendiri ya, Iya. apa tadi pertanyaannya? Coba kayak kedepannya mau ngapain sama dari pergerakan BMU tuh kayak apa sih? Kedepannya mau ngapain ya, pasti gue maksudnya selama gue menjabat, gue akan menjadi orang yang dimana semua aspirasi mahasiswa yang ada di UPN Veteran Jakarta tuh harus tersampaikan, dan semua perubahan-perubahan yang gue janjikan kepada teman-teman mahasiswa itu harus terwujud. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar menurut gue, seperti itu. Setidaknya ketika kan gue juga pas gue naik pun gue memberikan sebuah janji, Iya. itu ibaratnya harus gue turutin, harus gue tuntaskan selama gue masih menjabat. Iya. Itu yang akan gue selesaikan, dan gue bakal memperjuangkan hal-hal tersebut menjadi hal-hal yang utama kayak gitu. Karena ya kita tahu sarana dan prasarana di UPN Veteran Jakarta itu kan masih kurang dan masih banyak yang harus diperhatikan. Parkiran, itu kantin. yang kemarin Banyak ya? itu yang kemarin sudah dari BEMU sendiri itu sudah melakukan beberapa audiensi, dan akhirnya Pawarek 2 itu datang ke Limo dan melihat seperti apa Limo sekarang, seperti itu. Dan juga kemarin sudah dari Pawarek 2 pun sudah memutuskan bahwa paling telat 20 Juni 2023 itu sarana dan prasarana yang diajukan terkait toilet dan lain-lain itu sudah kelar. Semoga kita lihat aja nanti hasil gimana. Kita lihat saja. Kita lihat aja. Janji dari Pawarek 2 itu sendiri. Kita lihat. Karena dari BEM itu sendiri ya hanya bisa mengupayakan menghapus
pihak rektorat. Hmm. Kita tidak bisa membangun sesuatu karena kita nggak punya uang. Iya. Karena pihak yang Gitu. punya uang Ada kan- yang pihak yang Ada. punya uang, kenapa harus uang kita? Gila, boleh. Kita ya cuma bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat, dari mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Teknik dan Fika seperti itu, Iya. terkait prasarana di Limo, dan juga untuk BEMU itu sendiri, masalah perjuangan ke depan, kita nafas perjuangan BEMU itu tidak pernah pudar, yang dimana kita mungkin jabatan hanya 1 periode. Iya. Itu yang aku harapkan kepada teman-teman semua. Mungkin jabatan saya itu hanya 1 periode, tapi saya bisa janjikan bahwa nafas perjuangan yang akan saya terus gaungkan ke teman-teman semua, dan itu akan saya selalu sebarkan ke teman-teman semua, bahwa kita sebagai mahasiswa yaitu agen perubahan yang dimana kita harus memperjuangkan hak rakyat seperti itu. Itu yang aku ingin sampaikan, bahwa yaitu untuk kedepannya yang ingin aku lakukan untuk sebagai aku selaku wakil ketua BEMU, semua aspirasi mahasiswa akan aku wujudkan satu persatu, tapi tidak semuanya karena aku bukan Roro Jonggrang. Karena gue bukan Roro Jonggrang. Kalau Roro Jonggrang tinggal minta candi 2000 biji langsung jadi hari Iya, malam. iya, Cuman kan iya, kita juga butuh regulasi yang ada seperti itu. Pelan-pelan lah satu persatu. Mungkin Berarti harus mendapatkan janji. Iya. Jangan omong kosong. Jangan omong kosong. Kalau omong kosong percuma kita demo-demo bilang yang ada duduk di singgah sana-sana omong kosong, Iya. tapi kita juga omong kosong kan percuma. Iya. Kita Gitu. buktikan dulu sebagai kita BEM dulu kan. Kita Iya. kita buktiin kita bisa. Masa kita lu nggak buktiin bisa dulu gitu, apa kan? yang kita punya, jabatan apa yang kita punya, kita amanah apa enggak dengan jabatan tersebut, baru kita menyuarakan. Seperti itu. Betul. Emang ada yang janji Ada doang? di ini sebelum Ada tuh Honolulu. Wakanda. ada. Honolulu. Mungkin di negara mana kali ya? Iya. Negara ulu-ulu Iya, mungkin. bisa. Kayak ada gitu. yang udah 2 periode tapi nggak selesai jadi. Nah, Aduh. itu. Mau nambah lagi ya? Nambah makan maksudnya. Gitu. Ya mungkin itu aja ya. Udah lumayan banyak ya kita ya. Ya. Oke. Mungkin itu aja sih kayak dari gua sama Fata, terima kasih juga udah nyempetin waktunya buat jadi pembicara di sini. Terus juga buat nanti teman-teman di kanal YouTube, karena ini bakal upload YouTube. Stay tune terus di Talks karena bakal ada konten-konten selanjutnya yang lebih keren lagi lah. Ya kayak ini kurang keren sih kalau sekarang. Mungkin baru awal kali ya? Iya, karena baru awal mungkin Baru ya. awal. Hmm. Mungkin nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan Iya. lebih Wow. panjang lagi durasinya mungkin ya. Bisa. 1 jam. Oke. Kayaknya 1 hari lebih cocok ya. Sebenarnya bisa, cuman nanti kita bakal tiba-tiba ada yang datang gitu. Apa itu nanti? Ya nggak tahu. Kan bakal ngalor ngidul kalau misalnya kelamaan ya. Iya, Polri. Tiba-tiba ada aja di depan. Mungkin depan ketok-ketok Kang Bakso. Ya begitulah. Ya mungkin itu aja Gitu dari aja kita. Terus juga buat gue terima kasih banget buat kalian berdua udah datang. Sangat berterima kasih buat Ya ini juga salah satu cara buat mencerdaskan teknik supaya bisa lebih aware terhadap sosial politik yang ada di Indonesia maupun di kampus juga. Karena kita balik lagi dari kata Bang Faris tadi, kita sebagai agen perubahan, kita sebagai mahasiswa, ya kita seharusnya bisa menyuarakan apa yang seharusnya kita suarakan. Mungkin kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Kita jargon dulu kali ya sebagai mahasiswa. Apa itu emang jargonnya? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Anjay, boleh. boleh ya. Apa? Lu aja Bang, kayaknya Bang yang mulai Bang. Lu kan di sini kan paling tinggi jabatannya. Masa gua? Gak ada jabatan paling tinggi, semua jabatan kan cuma amanah. Buset, boleh. Titipan mungkin. Titipan. Iya. Dari lu aja Bang. Gimana ya mulainya ya? Kalau nggak ada omongan sebelumnya tuh tiba-tiba masa hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Masa orasi dulu? Ya, Ya ya kalau udah. sih tipis-tipis aja. Tipis-tipis dikit-dikit aja. Nggak masalah. Apa gitu? Ya, kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan yang dimana hak-hak masyarakat Indonesia itu ada di kita. Kita juga harus menyuarakan hal tersebut karena kita adalah agen perubahan. Sekali lagi aku ingat, kita adalah agen perubahan yang dimana Indonesia ada di tangan kita. Jelas. Seperti itu. Mungkin dariku cukup. Hidup mahasiswa, Hidup rakyat Indonesia.